Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmansyah, Skom Mkom. Saya dosen di program studi animasi jurusan desain grafis di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Saya mengajar di perguruan tinggi ini sejak tahun 2019. Saya akan menceritakan sedikit tentang personal diri saya. Bidang keilmuan saya ilmu komputer linear dari D3. D3 saya manajemen informatika. Saya lulus tahun 2005. Kemudian saya melanjutkan S1 sistem informasi, lulus tahun 2010. Setelah itu saya melanjutkan kembali S2 ilmu komputer dan saya lulus di tahun 2016. Saya mengajar beberapa mata kuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif. Salah satu mata kuliah yang saya ajar itu video dan audio editing. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah inti dan wajib dikuasai oleh mahasiswa. Karena nanti di pembuatan video ya atau di film-film animasinya itu harus melakukan rendering dan editing. Maka itu mata kuliah ini wajib dikuasai. Kode mata kuliah yang saya ajar ANM 4208. Ini diajarkan di semester 4. Bobot SKS-nya 2. Pembagiannya 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Jadi ini seimbang mata kuliahnya. Jadi tidak melulu soal praktikum aja. Jadi dikombin keduanya. Metode pengajaran ini sesuai dengan ketentuan menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini penyampaian materi saya menggunakan beberapa buku referensi untuk mengajar. Di antaranya karya Hendy Hendratman dengan judul buku The Magic of Adobe Premiere Pro. Nah, ini memang salah satu buku yang sering saya baca untuk video editing. Kemudian buku kedua, Otodidak Adobe Premiere karangan Jubilee Enterprise. Ya, Jubilee ini saya juga cukup kenal ya, karena saya juga penulis di Alex Media. Biasa saya menulis buku. Nah, ini saya tahu, sedikit-sedikit saya tahu lah tentang Jubilee Enterprise ini, karena editornya kenal sama Jubilee dan saya juga dekat sama editor. Ya, jadi suka sharing aja. Dan yang ketiga, editing video dengan Adobe Premiere Pro karangan Madcam. Nah, kalau ini di penerbit lain saya kurang tahu detailnya ya. Nah, selain dari buku-buku ini, saya juga menghimbau mahasiswa untuk rajin membaca jurnal. Jadi biar mereka tahu perkembangan di luar sana itu seperti apa pembuatan video di zaman sekarang. Media pembelajaran yang saat ini saya gunakan Google Meet. Jadi ini untuk interaksi pengajaran via online karena masa pandemi. Jadi saya dibiasakan untuk menggunakan online. Kemudian ada media WhatsApp. Jadi jika mereka ingin bertanya bisa menggunakan WA dan email untuk pengumpulan tugas-tugas. Beberapa di antaranya saya menggunakan email. Nah, untuk saat ini e-learning Polimedia sedang diperbaiki dan dilakukan upgrading. Jadi untuk sementara tidak bisa diakses. Ya, ini sepertinya pengerjaannya lumayan lama, memakan waktunya. Jadi ya untuk semester ini belum bisa digunakan.
interaction, metode pengajaran saya tidak hanya bertanya di akhir perkuliahan, namun di tengah-tengah perkuliahan saya suka memberikan kesempatan mereka bertanya, para mahasiswa bertanya atau memberikan saran. Dan kadang-kadang saya menyisipkan kuis kecil agar memotivasi mereka dalam perkuliahan. Jadi nggak cuma mendengarkan satu arah hanya dari dosen aja. Jadi mahasiswa juga bisa sambil mengerjakan tugas ya, latihan yang saya kasih, mereka juga berpikir ini bagaimana, seperti itu kira-kira. Untuk asesmen dari awal perkuliahan saya sudah komitmen dengan para mahasiswa dan mahasiswi. Jadi untuk penilaian presensi itu nilainya sebesar 10%, nilai UTS sebesar 20%, nilai tugas sebesar 35%, dan nilai UAS 35%. Tapi di luar nilai pembagian nilai yang sudah ditentukan, saya juga memberikan nilai attitude ya, supaya mahasiswa tuh lebih termotivasi, kemudian bisa lebih rajin, tertib dalam mengikuti perkuliahan. Karena di dunia kerja itu sekarang dibutuhkan hard skill dan soft skill. Selanjutnya deskripsi dan tujuan mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pembuatan serta editing video dan audio agar menghasilkan atau mendapatkan hasil yang lebih baik dan bisa didistribusikan secara online maupun offline. Selain itu, materi yang dipelajari ya sejarah audio dan video, kemudian ukuran video, perekaman suara, metode atau tahapan dalam pembuatan video ya, diantaranya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ini tahapan yang cukup penting dalam pembuatan video ya, atau pengolahan video. Selain itu nanti mempelajari juga teknik pengambilan gambar serta suara ya, pengambilan gambar video, kemudian sudut pandang kamera ya, sudut pandang kan ada beberapa jenis, kemudian membahas juga perangkat kerasnya ya, perangkat video dan audio. Jika materi itu sudah dilewati, nanti akan mempelajari lagi ya, inti pokoknya video editing ya, software video editing dan komponen-komponennya ya, seperti capture, kemudian mempelajari timeline, mempelajari sequence, kemudian mark, membuat judul, efek video, transisi, keyframe, export video, dan render ya, rendering. Jadi masuk tahap render ini menghasilkan karya video ya, yang diharapkan yang baik, bisa dinikmati di masyarakat, dan distribusinya juga bisa dalam bentuk fisik dan digital ya, diantaranya CD, DVD, atau Blu-ray, dan bisa juga didistribusikan lewat media online seperti YouTube ya, contohnya YouTube, TikTok ya, atau yang lain sebagainya. Karena zaman sekarang ini sudah era digital, jadi untuk distribusi video ini semakin mudah. Selanjutnya pokok bahasan ya, pokok bahasan sesuai ya dengan tujuan ya, mempelajari sejarah video ya, sejarah video, jenis video, audio, kemudian ukurannya,
Kemudian yang kedua, mempelajari tahapan atau metodologi dalam pembuatan video yang tadi saya bilang, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kemudian mempelajari lagi yang nomor 3, perangkat keras dan perangkat lunak video dan audio. Kemudian praktek video editing. Di sini sesuai dengan ketentuan kampus menggunakan Adobe Premiere Pro ya. Tadi seperti capture itu dari perangkat keras dipindahkan ke komputer ya. Kemudian teknik-tekniknya ya kita pelajari, mewarnai, kemudian mempelajari efek-efek video, terus bikin judul, kemudian transisi video ya, kemudian mempelajari tentang masking, mempelajari tentang chroma, seperti itu. Nah, itu ada nanti saya tampilkan ya beberapa di praktikumnya. Dan nomor 5, ini tahap yang cukup penting, render dan mendistribusikan video yang telah dibuat ke dalam media fisik ataupun digital. Nanti ada tugasnya di akhir. Jadi untuk UAS itu pengumpulan tugas pembuatan video ini. Selanjutnya capaian mata kuliah. Di sini saya bagi menjadi 5. Ya, secara garis besar itu cuma 5 ya, saya bagi. Pertama itu memahami sejarah ya, resolusi atau ukuran video atau gambar. Kemudian suaranya juga. Yang kedua, memahami tahapan atau metodologi dalam pembuatan video. Yang ketiga, yang diharapkan memahami serta mampu mempergunakan perangkat keras video dan audio. Yang keempat, ya sama ya, memahami serta mampu mempergunakan perangkat lunak video dan audio editing. Tahap kelima, ya ini juga sama, mampu menghasilkan sebuah karya yang dirender ya atau dihasilkan kemudian dipublish ke media baik fisik maupun digital. Berikut ini saya perlihatkan salah satu ya sesi saya mengajar praktek. Di sini saya menggunakan Google Meet dan pada saat itu juga saya mengajar masih menggunakan masker ya. Ya maklum karena masa pandemi dan sekarang pun masih PPKM. Baiklah. Ya selamat menyaksikan ya. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kampus pada rumah semua? Di rumah Pak. Di rumah. Oke. Baik, hari ini saya mau bahas tentang pewarnaan di video. Oke, kelihatan? Iya Pak, sudah kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, saya di sini akan membahas tentang color grading. Ya, ini video, ya software video apapun, ini paling enggak menguasai lah dasar-dasarnya. Ini basic ya. Kemarin kan title perwarnaan, jadi saya bikin berapa tahapan, ya berdasarkan pribadi aja. Tapi enggak sampai wah banget ya, karena nanti di tugas akhir pun mata kuliah ini nanti di bagian part produksi ya, produksi bagian akhir, yaitu penyusunan video-video yang sudah dibuat. Ini fungsinya di situ nanti mata kuliah ini. Nah, yang pertama itu brightness and contrast. Ya, pasti udah pada familiar ya, brightness and contrast. Di sini fungsinya untuk kecerahan aja. Jadi kecerahan gambar. Mainnya di situ ya, brightness and contrast. Nah, langkah pertamanya
ini saya sarankan untuk tidak utak-atik video yang ada. Jadi video yang ada ini dibiarkan apa adanya aja layernya. Nah, kita bikin adjustment layer. Kenapa? Karena kalau ini nanti utak-atik, nah itu nanti pengaruh ke video selanjutnya. Kalau nanti ini mau dibikin part-part ya, kayak gitu. Misalnya ada part yang terang, ada part yang gelap, mau dibikin kayak gitu. Nah, sebaiknya efek ini jangan dicampur. Pilih adjustment layer, ikutin aja ya. Ini sesuai layarnya. Time base-nya silakan. Kalau mau bagus ya pasang 30 kalau mau bagus. Tapi ukuran file akan membesar. Saya ikutin defaultnya aja ya. Baik, ini saya drag ya. Ini saya drag ke sini. Oke. Kecepatan nggak saya bicara? Pas, Pak. Pas ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini kita masukkan yang namanya brightness and contrast di sini. Standar ya. Nah, sini ada brightness and contrast. Dimasukkan ke sini, di drag. Nah, nanti di sini ada ya menunya. Nah, ini saya lipat bagian atas, ini saya turunkan. Nah, di sini ada brightness and contrast. Nah, itu tinggal diatur suka-suka mau kayak gimana. Jadi disesuaikan sama videonya. Kalau videonya dirasa kurang terang, tambahin. Tapi kalau misalnya terlalu terang, redupin. Nah, ini sesuai selera aja sebenarnya. Baik, kayak gini. Nah, ini ada kelemahan, langitnya terlalu terang ya. Nah, kayak gitu. Ini masih simpel lah. Nah, pertama brightness and contrast. Saya jelaskan lagi. Nah, kalau bikin video kita tentuin nih tipikal penonton. Penonton tuh ada ya macam-macam tipikalnya. Yang pertama ada yang perfeksionis. Ya, tahu ya kalau perfeksionis gimana? Dia pengennya detail ya, jadi langitnya, warnanya, terus gerakannya patah-patah atau enggak, kayak gitu. Ada ya, jadi dia benar-benar detail. Nah, nanti kalau misalnya kamu tugas akhir ya itu diperhatikan, nanti ada penilai dari dosen kayak gitu, jadi pengennya detail, ada yang detail banget. Ada juga yang tipikal kedua ya, setengah-setengah. Jadi pengennya tuh resolusinya yang bagus, pokoknya halus gambarnya. Nah, ada yang kayak gitu, tapi nggak perlu perfect amat. Nah, yang penting enak dilihat. Nah, ada yang tipikal kayak gitu. Ada lagi tipikal penontonnya nggak terlalu mentingin, yang penting gambarnya kelihatan, ceritanya bagus. Nah, yang kayak gitu ya, tipikal penonton. Ada juga penonton yang nomor 4 malah nggak mentingin kayak gitu, ceritanya penting enak ada. Ya, penting ceritanya bagus, enak ditonton. Nah, dia akan menontonnya kayak gitu. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik. Nah, ini yang kedua. Ada yang namanya white balance. White balance ini ada bermacam-macam ya, jadi tinggal ditentukan sendiri kayak gitu. Nah, bagaimana cara menentukan white balance? Nah, di sini ada video ya, masih video yang sama. Saya masukkan yang namanya lumetri ya, lumetri color. Ini efek kedua, lumetri color. Drag ke sini. Kelihatan? Ya, udah saya drag lumetri colornya. Kemudian di sini kita cari nih lumetri color. Nah, di basic correction
ada macam-macam nih ya, ada tone, contrast, highlight, shadow, white, black ya. Nah ini saya cuma main di dua ini aja, temperatur ya, temperatur sama tint. Nah nanti kayak suhu ya, jadi dia akan cerah atau gelap ya, karena kan di suhu itu cuma ada dua ya, antara panas dan dingin. Jadi kalau dia sifatnya panas akan memberi warna merah, sementara kalau dingin dia akan memberi warna biru. Nah kemudian ada tint ya, kita lihat. Nah sama ya, tuh cuma bedanya di sini kalau ke kiri dia jadi agak gelap, tapi kalau ke kanan dia merah juga. Nah ini kelihatan nggak apa yang paling pengaruh di video ini? Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, Jadi apa? agak kuning. Nah, agak kuning ya. Pertama itu, yang kedua apa? Ayo, yang kedua, kira-kira sebagai penonton nih. Kamu sebagai penonton apa yang kamu lihat? Apalagi kira-kira? Moodnya berubah, Pak. Apa? Moodnya. Moodnya ya. Suasananya berubah. Suasananya berubah ya, mood ya. Oke, ini yang kedua. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Untuk yang kedua? Kalau dari saya nggak ada sih, Pak. Enggak ada ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya three-way color corrector. Nah, ini sama untuk mewarnai juga, tapi dia agak sedikit kompleks. Ya, dia menggunakan sistemnya RGB ya. Sorry, bukan RGB. Jadi kayak satu plate dia ada warna-warni. Nah, ini bisa diatur sendiri. Nah, nanti sampai delete 3 coba dipraktekin ya. Ini lumetri, saya delete dulu. Oke, nanti tolong dicatatnya efeknya. Yang kedua lumetri, yang ketiga three color corrector ya, three-way color corrector. Nah, di Premiere dia kasih nama ini. Ini saya drag ya. Efeknya di drag ke sini. Nah, kalau di Premiere dia namanya three-way color corrector. Ada lagi software lain, three color corrector. Kayak gitu. Jadi beda-beda nanti setiap software ya. Nggak tahu ya nanti kalau kamu kerja di mana, misalnya nggak pakai Adobe Premiere, bisa pakai Sony Vegas atau dia pakai yang open source. Nah, ini harus ngeraba-raba lagi. Nah, itu yang saya rasain ya. Kayaknya saya selalu bilang jangan cuma pakai satu software aja, kita harus kreatif zaman sekarang kayak gitu. Jadi kalau saya sih pertama kali saya pakai Ulit ya, Ulit. Saya udah pakai Olive video editor, KDN Live, OpenShot, ada Premiere, terus apa ya lagi ya, Corel ya, Sony Vegas. Udah 7 tuh, udah nyoba. Nah, tapi nggak saya apalin semua, sebagian saya catat ya. Kenapa? Karena mau kita nggak bisa menghafal semuanya. Dan nanti untuk UAS, ingat ya, UASnya project ya, jadi saya nggak pengen kayak gini nih teori, jadi pengen lihat hasil konkret selama belajar, kreativitas kamu sampai di mana. Nanti saya kasih mungkin pas UTS ya, insya Allah pas UTS saya kasih ketentuannya. Nah, nanti dikumpulkan di UAS, bisa sekitar 7 ya, 7 kali pertemuan lah untuk mengerjakan di 7 minggu. Oke, nah itu ya. Baik, kembali ke sini. Nah, ini ada 3 ya. Nah, saya ambil garis besarnya aja. Di sini banyak ya, ada pen tool juga ya. Jadi ini untuk mengambil dari beberapa titik. Nah, tapi saya akan lebih menekankan di sini. Ini sifatnya digeser. Nah, kelihatan hasilnya.
Jadi beberapa di area tertentu dia berubah secara drastis warnanya. Tuh, ya kalau kita geser. Ini main feeling aja. Setiap orang feelingnya beda. Misalnya ini cocok ke sini, terus ini cocok ke sini, enak dilihatnya. Terus yang ini cocok ke sini, misalnya. Kayak gini ya. Nah, ini contoh nih. Nah, misalnya seperti ini yang saya bikin, ya walaupun saya tidak merasa ini terlalu perfect ya, ya karena di sini bisa dilihat kaca lampu aja gurem, ya kaca lampu gurem, tanahnya juga gurem, nah, terus pakaian orangnya juga gurem. Nah ininya jadi cerah banget. Ini jalan raya ya, bukan sungai. Ini video banjir zaman tahun 2021 nih. Oke, ini kalau balik ya, ini kalau secara manual satu-satu. Saya balikin lagi ke titik awal. Oke, belum terlalu pas ya. Oke, saya balikin, reset aja. Nah, kalau kamu nggak mau ribet setting satu-satu, klik master. Yang ikut semua. Kalau pilih master, ya kayak gini. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa. Udah dipraktekin apa belum? Udah, Pak. Udah. Yang lain gimana? Belum, Pak. Belum. Oke. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mencoba 3 tadi. Ini masih ada 3 lagi. Nah, ini nggak terlalu banyak untuk warna. Karena kan memang ada beberapa tahapan aja untuk warna ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video PDD UKT PT yang sudah saya buat. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam video ini.